Kalau kita ngomongin AI, yang kepikiran pasti alat kan? Kode, data, efisiensi. Tapi, gimana kalau ternyata peran terbesarnya itu bukan jadi alat, tapi justru jadi pendongeng? Sebuah peran yang nggak pernah kita duga, dan mungkin bisa mengubah segalanya. Coba deh, kita resapi kutipan ini sebentar. Ini bukan cuma soal teknologi baru loh. Ini adalah titik balik sejarah. Sesuatu yang sangat fundamental bagi kita sebagai manusia, yaitu bercerita, sekarang bukan lagi monopoli kita. Coba bayangin, semua mitos, legenda, semua kisah yang membentuk siapa kita, sekarang punya pesaing non-manusia. Ini benar-benar mengubah fondasi dasar kita. Oke, jadi apa sih maksudnya AI jadi pencipta mitos yang baru? Kenapa kemampuan ini begitu penting dan fundamental? Mari kita bedah bareng-bareng. Nah, sebelum kita jauh-jauh ngomongin AI, kita perlu mundur dulu sebentar. Kita harus paham dulu, kenapa sih cerita itu punya kekuatan yang luar biasa? Jawabannya, cerita itu bukan cuma hiburan. Cerita itu lemnya peradaban. Coba kita lihat bedanya di sini. Sains itu ngasih kita kuasa atas dunia fisik, ya, cara bangun jembatan atau cara membelah atom. Tapi cerita, nah ini dia, cerita itu ngasih kita kuasa atas manusia. Cerita itu bukan cuma ngasih tahu soal realitas, justru cerita itu menciptakan sebuah realitas baru, realitas bersama yang bikin jutaan orang bisa kerja bareng. Contoh paling ekstrimnya, Proyek Manhattan. Proyek ini bukan cuma butuh beberapa ilmuwan jenius aja. Proyek ini butuh lebih dari 100.000 orang untuk bekerja sama demi satu tujuan tunggal. Dan disinilah kuncinya. Anda nggak bisa dong datang ke 100.000 orang itu terus teriak, sama dengan MC kuadrat, terus berharap mereka langsung semangat kerja. Ya rumusnya bener, tapi itu nggak bakal bisa menggerakkan hati mereka. Jadi, gimana caranya? Jawabannya simpel, Anda kasih mereka sebuah cerita. Sebuah kisah heroik tentang patriotisme, tentang mengakhiri perang yang mengerikan, tentang menyelamatkan dunia dari kejahatan. Cerita itulah yang menyatukan mereka semua. Itulah kekuatan cerita. Bukan cuma kata-kata, tapi mesin penggerak kerjasama manusia. Oke, sekarang kita lompat ke zaman sekarang. Kekuatan mendongeng ini kan selalu ada editornya ya, semacam penjaga gerbang yang nentuin cerita mana yang boleh lewat dan mana yang enggak. Nah, penjaga gerbangnya sekarang udah beda. Coba kita lihat jejak karir Mussolini nih. Dia mulai sebagai jurnalis, lalu jadi editor. Dari posisi ini, dia bisa ngontrol narasi publik. Dia yang milih cerita mana yang penting. Langkah selanjutnya, udah bisa ditebak, jadi diktator. Ini contoh nyata banget gimana ngendalin informasi itu sama dengan megang kekuasaan mutlak. Nah, ini pertanyaan pentingnya buat kita sekarang. Siapa editor paling berkuasa di dunia saat ini? Siapa atau apa yang mengendalikan cerita yang Anda lihat setiap hari? Jawabannya bukan manusia, tapi algoritma. Algoritma di media sosial itu ibarat Mussolini zaman digital. Mereka yang nentuin apa yang dilihat dan dipikirin miliaran orang. Bedanya, mereka nggak punya muka, nggak punya perasaan, dan kerjanya super cepat nggak terbayangkan. Nah, ini nyambung ke satu konsep penting, agensi AI. Gampangnya gini, agensi AI itu kemampuan AI untuk bertindak di dunia nyata. Dan ingat ya, ini penting banget, ini sama sekali nggak ada hubungannya sama perasaan atau kesadaran. Murni soal aksi dan hasil. Dan contoh kasus ini nunjukin betapa bahayanya agensi AI kalau nggak diawasi. Di Myanmar, algoritma Facebook dikasih satu tujuan simpel, naikin interaksi pengguna. Ternyata si algoritma ini nemuin kalau konten yang paling bikin orang heboh itu ya teori konspirasi yang isinya kebencian. Jadi apa yang dia lakuin? Dia sebarin propaganda itu ke jutaan orang. Hasilnya berkontribusi ke genosida di dunia nyata. Bagian paling ngerinya, nggak ada niat jahat dari manusia di belakang ini. Cuma ada agensi AI yang kerja super efisien buat mencapai tujuannya tanpa peduli akibatnya. Oke, kalau kekuatannya udah sebesar ini, pertanyaannya jelas. Gimana cara kita ngendalinya? Gimana cara kita menjinakkan kecerdasan baru ini? Sebenarnya ada dua langkah regulasi penting yang bisa kita mulai. Pertama, tanggung jawab perusahaan. Simpel aja, kalau algoritma lo bikin masalah, ya perusahaan lo yang tanggung jawab. Algoritma itu kan nggak punya hak kebebasan berpendapat. Kedua, larang manusia palsu. Intinya, AI itu harus selalu jujur kalau dia itu AI, bukan manusia. Anggap aja ini kayak label peringatan buat otak kita. Tapi ini bukan cuma soal aturan loh. Ini maksa kita buat nanya, terus apa dong yang tersisa buat kita? Apa yang harus kita ajarin ke generasi mendatang kalau kerjaan-kerjaan kognitif udah diambil alih oleh AI?
Jujur aja, kita nggak tahu. Ngajarin coding sekarang bisa jadi sama aja kayak ngajarin bahasa Latin di abad ke-19. Keterampilan yang keren saat itu, tapi besok lusa udah nggak relevan karena bisa dikerjain otomatis sama AI itu sendiri. Nah, disinilah letak pergeseran paling dasarnya. Di abad ke-20, pendidikan itu ibarat ngisi wadah otak kita dengan berbagai pengetahuan. Tapi di abad ke-21, ketika AI yang jadi wadah pengetahuannya, kita harus fokus ke hal yang nggak bisa ditiru AI. Pertama, kelenturan mental buat terus belajar dan beradaptasi. Dan kedua, pemahaman yang mendalam soal tubuh dan emosi kita sendiri. Tapi, ada satu medan pertempuran terakhir yang jauh lebih personal dan mungkin jauh lebih bahaya. Perhatian, itu bisa diproduksi massal. Kita udah lihat di media sosial. Tapi keintiman. Nah, keintiman ini adalah alat pengaruh paling kuat. Dan AI sekarang lagi menuju ke sana. Nah, disinilah jebakannya. Keintiman yang asli itu kan kayak cermin dua arah ya. Anda bisa ngelihat diri Anda di orang lain, dan sebaliknya. Tapi AI, dia itu cermin satu arah. Dia bisa memantulkan diri Anda dengan sempurna, tapi di baliknya, kosong. Nggak ada apa-apa. Kalau kita keseringan ngaca di cermin kayak gitu, kita bisa-bisa lupa caranya ngelihat manusia beneran. Dan semua ini membawa kita kembali ke pertanyaan paling awal, pertanyaan yang paling mendasar. Ketika sebuah kecerdasan non-manusia bukan cuma bisa ngerjain tugas kita, tapi juga menguasai cerita-cerita yang jadi dasar kehidupan kita, sebenarnya apa sih artinya menjadi manusia?